Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Satrio dari kelas IF21B dengan NIM 21416255201179. Sini saya akan mengerjakan ujian tengah semester atau kuis esainya, yaitu ada 3: integrasi dan pembersihan data, analisis, dan laporan presentasi. Nah, di sini diberikan transkrip nilai lulusan universitas melalui API. Untuk mengambil dokumentasi API-nya ada di sini di Postman. Saya sudah download tes data mining. Nah, di sini udah ada transkripnya, lulusannya, dan ini Google Colab-nya. Lanjut ke sini. Nah, yaitu yang pertama yaitu ada import pandas. Import pandas yaitu untuk memanggil si filenya ke dalam sini, file CSV-nya ke dalam Google Colab. Nah, setelah itu ada data nilai atau PDR. Nah, kode berikut menggunakan pustaka pandas untuk membaca dua file CSV yang disimpan di Google Drive, yaitu transkrip CSV dan lulusan CSV. Pertama, pustaka pandas diimpor pandas SPD. Kemudian file transkrip CSV yang berisi data-data nilai mahasiswa. Nah, ini nih. Data nilai mahasiswa yang dibaca ke dalam variabel data nilai yang menggunakan PD-READ CSV yang ini. Yang berisi data nilai mahasiswa dibaca ke dalam variabel data nilai menggunakan PD-READ CSV tadi. Selanjutnya file lulusan CSV berisi data lulusan yang dibaca ke dalam data lulusan kedua variabel menjadi data frame pengolahan analisis data yang lebih lanjut. Di sini juga ada buat menghitung IPS. Itu kode ini mendefinisikan sebuah fungsi yang bernama hitung IPS yang bertujuan untuk menghitung indeks prestasi semester atau IPS mahasiswanya. Menghitung IPS mahasiswanya ya. Fungsi menerima satu argumen berupa subdata frame, ini subdf, yang berisi kolom SKSMK. Ini isinya kolom SKSMK dan nilai grade. Pertama, jumlah SKS dihitung menggunakan subdf atau SKSMK titik SUM. Ini nih dihitung. Nah, setelah itu kemudian total grade dihitung dengan jumlah SKS masing-masing kuliah yang menjumlahkan hasil penggunaan sub nilai grade-nya nih. Yang ini nih. Nah, sub nilai grade lalu IPS kemudian dihitung untuk membagi total nilai grade dengan total SKS dan hasilnya dibulatkan hingga 2 angka menggunakan round 2. Nah, ini. Fungsi ini untuk mengembalikan nilai IPS yang telah dihitung tersebut. Nah, ini juga. Ini ada nilainya juga. Ada NIM, IPS semester 1, semester 0 kan nggak ada. Jadi dihitungnya dimulai dari semester 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hingga 990. Di sini ada dari data 0 sampai dengan 4.000 lebih lah, 4.000 lebih data. Nah, yang menggabungkan IPS per mahasiswa dengan dataset lainnya atau lulusan berdasarkan NIM, kode berikut menggunakan pustaka pandas untuk menghitung indeks prestasi atau IPS-nya. Per mahasiswa juga per semester tentunya. Dan kemudian menyajikan dalam format pivot table. Pertama, data nilai mahasiswa dikelompokkan berdasarkan NIM, prodi, predikat, tanggal lulus, tanggal masuk, status masuk, jenis kelamin, tanggal lahir, status pegawai, IPS-nya dari 1 sampai dengan 8. Fungsinya itu ditetapkan pada kelompok untuk menghitung IPS dan hasilnya dikembalikan sebagai data frame untuk diatur ulang indeks risetnya atau reset indeks kurung buka kurung tutup.
Nah, nama kolom data frame ini sudah menjadi NIM, semester, IPS, dan selanjutnya, dan lain-lainnya. Data frame ini diubah menjadi pivot dengan mengetikkan pivot kurung buka kurung tutup. Nah, di mana indeks ini adalah NIM kolom semester. Terakhir, indeks yang diatur ulang dengan reset indeks sehingga NIM menjadi kolom biasa. Ini kolom biasanya. Yang ini kolom biasanya, sorry. Dan hasil akhir dari data frame yang menyajikan IPS setiap hasil mahasiswa per semesternya dalam format yang mudah dibaca, yang itu seperti ini. Ini sudah yang gampang dibacanya. Nah, itu menghilangkan mahasiswa pindahan. Yang ini juga ada standarisasi format jenis kelamin yang lebih lanjut. Nah, kode ini membersihkan dan memproses gabungan mahasiswa yang telah menggabungkan sebelumnya. Yang pertama, dibuat sajian dalam bentuk frame atau yang digabung ke data golongan. Klaim untuk menghindari langsung data frame asli. Nilai pada kolom jenis kelamin, nah ini jenis kelamin diubah menjadi 0 laki-laki dan 1 jadi laki-laki, dan perempuan fungsinya replace kurung tutup. Nah ini selanjutnya data kolom lulus, tanggal masuknya juga dimasukin menjadi data tipe PD. Dua kolom ditambahkan, dimasukkan studi hari, studi tahun, yang menghitung durasi studi dalam membagi jumlah hari, yaitu 365 hari. Data tersebut ditampilkan untuk menggunakan yaitu dengan print data gabungan clean head. Nah, ini hasilnya ada data masuknya yaitu NIM, ada jenis kelaminnya, ada IPS-nya, ada durasi harinya, studi tahun, tepat waktu atau enggaknya. Nah, selanjutnya di sini juga untuk kode ini salinan dari data yang digabungan di atas, kemudian kolom tepat waktunya ditambahkan. Nah, data digabungan ini kolom tepat waktunya yang nilainya menjadi ya durasi antara 3,5 ini. Tadi yang ini durasinya 3,5 semua. Yang kurang dari 5 tahun dan tidak jika di luar rentang tersebut menggunakan NPWIR. Masukkan yang NPWIR. Ini. Terakhir, data dimodifikasi tampilan dengan print data gabungan clean.head. Nah, di sini juga udah mulai ada ini prodi, predikat, tanggal lulus, tanggal masuk juga, terus jenis kelamin, tahun lahir, status pegawai, IPS semester, terus durasi hari, tahun, dan tepat waktunya juga benar atau tidak. Ya, jadi di sini semuanya ada. Nah, di sini juga ada data gabungannya, sama saja, tinggal di run aja. Nah, di sini untuk mengatur kolom yang sesuai dengan tabel soal. Nah, kode ini mengatur ulang urutan kolom data frame atau data gabungan dengan urutan yang diinginkan. Pertama yaitu daftar yang berisi kolom NIM dan lain-lain, kolom IPS-nya juga, indeks prestasi semester dari semester 1 hingga 8 sudah dimasukin. Nah, serta beberapa kolom lain seperti jenis kelamin, kolom dalam yang durasi harinya juga, tepat waktu atau tidaknya, masih sama dengan yang tadi.
Dan ini untuk menampilkannya itu data gabung. Ketik data F, data df sama dengan data underscore gabungan oriented column, itu ini untuk menampilkan data semuanya. Lalu ini juga df-nya juga untuk menampilkan. Nah, di sini ada juga ininya. Terus di sini sampai semester, dari semester 1 sampai semester 8 jenis kelaminnya sudah tertera semua, predikatnya dari pujian dan sangat memuaskan, tahun lahirnya juga, statusnya, durasi lamanya itu ada. Untuk analisis, nah, pada ini, nah ini kode ini memperbarui pada kolom di data frame pertama, kolom predikat. Nah, yang bernilai diubah menjadi memuaskan. Kedua kolom tahun lahir yang bernilai 0 diubah menjadi NaN. Hasilnya dengan DF. Nah, ini. Indeks IQR atau outlier menggunakan IQR. Nah, di sini ada semacam apa, diagram batangnya. Kode ini menggunakan Sherborne, menggunakan block spot dalam durasi studi hari dalam data frame adalah menggunakan visualisasi yang digunakan untuk memperhatikan distribusi seperti median, kuartil, data. Dalam konteks ini, box plot membantu dalam mendeteksi adanya, kalau salah, pencicilan atau outliner atau nilai-nilai yang ekstrim dalam kolom durasi hari. Ini juga masih lanjutan bawahnya. Sini juga menampilkan durasi studi harinya. Ada 1200, 1500, 1740, 2000, 2500. Nah, kode ini juga menggunakan pustaka Seaborn untuk membuat histogram dari kolom durasi hari-hari. Nah, dalam data frame, histogram adalah metode visualisasi yang digunakan untuk menampilkan distribusi dengan membaginya ke dalam interval-interval. Dan untuk data setiap di interval, parameternya bin sama dengan 15 untuk mengatur jumlah baki menjadi 15, sedangkan KDE yang ininya ada false, menonaktifkannya. Plot untuk kurva kepadatan KDE yang menunjukkan perkiraan data. Selain itu juga untuk menampilkan ringkasan statistik deskriptif dalam kolom durasi hari menggunakan metode describe. Metode describe ini. Metode describe. Ringkasan ini mencakup nilai rata-rata standar, deviasi, nilai minimum, maksimum, dan kuartil-kuartil datanya nih. Ada count, mean, standar, minimum 25%, 50, 75, dan maksimalnya ada berapa. Nah, selanjutnya ada fungsi menghitung kisaran kuartil atau IQR. Nah, di sini itu ada nilai di mana 25% berada di bawah nilai ini. Yang nilai di mana 75% di bawah nilai ini juga. Nah, dengan demikian untuk menggambarkan seberapa besar jangkauan tengah dari data tersebut dan sering digunakan dalam identifikasi pencicilan outlier dalam datanya itu ada QR. Nah, ini hasilnya QR 190. Selanjutnya, kode ini menghitung dan atas bawah deteksi outliner dalam kolom durasi studi hari. Outliner ini didefinisikan sebagai nilai luar rentang ini. Nah, contohnya itu
outliner 15. Nah, untuk mendapatkan data outliner untuk batas bawah, kita ketik outliner 15. Terus juga outline untuk mendapatkan data outliner untuk batas atasnya juga kita ketik juga outliner 15 upper ini lower itu bawah, ini upper itu atas. Nah, selain itu kedua outliner tersebut digabungkan menggunakan OR dalam kutip strip. Data yang memenuhi salah satu kondisi outliner disebut ditampilkan dalam dengan cara kita mendapatkan nilai-nilai yang dianggap sebagai outliner dalam kolom durasi studi hari berdasarkan metode IQR dengan faktor pengali 1,5. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi ada semester masih sama, semester 1 semester sampai dengan semester 8, jenis kelamin, predikat tahun lahir, statusnya juga ada semua. Nah, di sini itu menganalisis missing value atau penanganannya. Nah, kode tersebut menampilkan baris-baris data frame yang memiliki nilai yang hilang dengan tanda NaN. Nah, ini hilang semua nih data nilainya nih. Analisis missing value seperti ini penting dalam pemrosesan data dapat mempengaruhi hasil analisis. Nah, cara penanganannya dapat dilakukan dengan cara seperti imputasi atau mengganti nilai yang hilang dengan nilai-nilai lain. Strategi ini untuk penanganan yang dapat dipilih harus disesuaikan dengan konteks data tujuan analisis serta memperhatikan penyebab nilai yang hilang untuk pengambilan keputusan yang tepat. Ini ada banyak yang NaN juga atau yang tidak terbaca. Ada beberapa juga yang terbaca. Selanjutnya itu membuat kode salinan data frame, yaitu kode tersebut dilakukan serangkaian untuk serangkaian data frame atau DF mempersiapkan data analisis yang lebih lanjut. Nah, pertama dilakukan pembuatan analisis data frame, yang kedua membersihkan data IPS semester satunya, dihapus dulu sampai dengan semester 8 nih data nilainya. Setelah itu menampilkan data frame data yang sudah bersih, menghitung korelasi dengan kolom tepat waktu numerik dengan IPS semester. Yang terakhir dilakukan yaitu di sini untuk perhitungan antara kolom tepat waktu numerik yang mewakili keberhasilan menyelesaikan studi tepat waktu dengan nilai IPS mahasiswa setiap semester atau semester 1 sampai dengan semester 8. Nah, korelasi ini membantu untuk memahami seberapa erat hubungan antara kedua variabel tersebut. Dengan langkah ini diolah dipersiapkan analisis lebih lanjut termasuk penilaian IPS mahasiswa dengan keberhasilan menyelesaikan studi tepat waktu. Nah, ini. Jadi semuanya 0 karena kan dihilangin. Selanjutnya ini. Nah, reduksi yang telah dilakukan sel dengan melakukan group by pada kolom NIM, mengidentifikasi patterns, identifikasi pola atau tren IPS semester 1 sampai dengan 8 lulus tepat waktu atau tidaknya. Nah, pertama kolom pertama membuat kolom tepat waktu numerik menggunakan LOC, yaitu diinterpresentasikan sebagai variabel biner yang mempresentasikan keberhasilan menyelesaikan studi tepat waktu. Nah, kemudian korelasi antara kolom tersebut dari semester 1 sampai dengan semester 8 dihitung menggunakan metode CORN, C-O-R-N. Nah, COR. Ini itu untuk dihitung menggunakan metodenya. Korelasi ini membantu dalam memahami hubungan antara keberhasilan dan menyelesaikan studi tepat waktu dalam prestasi akademiknya mahasiswa. Nah, dengan langkah-langkah ini
kita dapat memahami hubungan antara keberhasilan menyelesaikan studi tepat waktu dan prestasi akademiknya mahasiswa per setiap semesternya secara visual dan informatif. Nah, di sini juga ada yang merah itu yang kurang, yang biru itu yang lulus. Semester 1 sampai semester 8 ini waktu tepat numeriknya. Di sini juga sama. Nah, identifikasi yang terakhir, identifikasi pola atau tren durasi studi lama kuliah terhadap lulus dan tidak tepat lulusnya. Pada gambar tersebut nih di sini merupakan matriks antara variabel durasi studi hari-hari dan variabel studi IPS-nya dari semester 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Warna hijau menunjukkan korelasi yang positif dan yang ungu merupakan yang negatifnya. Jadi semakin gelap warnanya, semakin kuat tuh korelasinya. Nah, dalam variabel durasi studi ini menghasilkan negatif semua di variabel IPS semester 1 sampai dengan semester 8 yang ini. Nah, ini negatif semua. Ini menunjukkan bahwa semakin lama durasi studi per hari, indeks prestasi IPS cenderung semakin rendah. Nah, dan juga variabel IPS semester menunjukkan nilai korelasi yang positif nih, yang ini semakin naik nih. Dari 0,2 sampai dengan 7,6. Nah, ini menandakan bahwa prestasi akademik semester-semester sebelumnya cenderung memengaruhi akademik pada semester berikutnya. Nah, korelasi terdapat di antara permukaan antara IPS semester 2 dan 3 atau 7,4. Nah, ini 7,4 serta IPS semester 4 yang 7,6 ini mengindikasikan bahwa prestasi akademik pada semester-semester tersebut memiliki hubungan yang erat. Nah, secara keseluruhan, gambar yang diberikan pada pola antara durasi studi per hari, indeks prestasi semester, serta hubungan antara prestasi akademik pada semester-semester ini memang berbeda. Nah, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.